Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang artikel yang telah saya buat bersama teman-teman saya yang berjudul Rahmah El Yunusiyah, Pendidikan dan Emansipasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Rahmah El Yunusiyah terlebih dahulu. Rahmah El Yunusiyah adalah salah satu tokoh perempuan penting di Indonesia yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Oktober 1900 yang berdepatan dengan 1 Rajab 1318 dalam kalender Hijriah. Rahmah itu adalah panggilan akrabnya, diberikan dari keluarga yang sangat berpendidikan agama Islam yang kuat. Nah, Rahmah ini merupakan anak bungsu dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rofiah. Dalam keluarganya, Rahmah memiliki 5 saudara kandung, yakni Zainuddin Labai, Maria, Muhammad Rashid, dan Rihana. Selain mendapatkan pendidikan yang baik, keluarga Rahmah juga dikenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam dunia pendidikan di masyarakat. Karena ayahnya yaitu Syekh Muhammad Yunus dikenal sebagai ulama besar yang dikenal sebagai ahli astronomi sekaligus qadhi atau hakim yang ahli dalam ilmu falak dan hisab di Pandai Sikat. Meskipun ayahnya merupakan seorang ulama, Rahmah El Yunusiyah ini tidak banyak menerima pendidikan dari beliau karena ayahnya wafat pada Rahmah saat berusia 6 tahun. Setelah itu Rahmah dibesarkan oleh ibunya dan para kakak-kakaknya. Nah, di antara mereka semua, sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk pandangan dari Rahmah itu adalah kakaknya yang bernama Zainuddin Labai El Yunusi, seorang ulama muda sekaligus pendiri Diniyah School pada tahun 1915. Nah, peran Zainuddin ini sangat penting dalam membuka cakrawala intelektual Rahmah dan mendorongnya untuk terlibat aktif dalam bidang pendidikan. Rahmah menempuh pendidikan di perguruan yang didirikan oleh saudaranya yaitu Zainuddin Labai El Yunusi, yang dimana sistem pembelajaran ini lebih modern dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang pada masa saat itu masih menggunakan metode tradisional. Nah, selain Rahmah belajar secara formal di Diniyah School, Rahmah juga menimba ilmu dari ulama-ulama lain di Padang Panjang dan melalui pengajian di surau. Jadi di sana Rahmah mendalami berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu saja, ia juga mempelajari aspek-aspek penting lainnya dalam agama Islam seperti sejarah Islam dan tauhid. Rahmah El Yunusiyah wafat pada tanggal 26 Februari 1969 yang bertepatan dengan malam Idul Adha, yaitu tanggal 9 Zulhijjah 1388 dalam penanggalan Hijriah. Ia menghembuskan nafas terakhir di rumah kediamannya di Padang Panjang pada usia 68 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman keluarga yang terletak di samping rumahnya. Selanjutnya yaitu ada konsep pemikiran Rahmah El Yunusiyah dalam pendidikan. Pemikiran Rahmah dalam bidang pendidikan menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terbuka. Menurutnya, langkah awal dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah memastikan bahwa para pengajar memiliki kompetensi yang memadai baginya. Guru tidak hanya harus menguasai materi pelajaran dengan baik, tetapi juga mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik melalui perilaku sehari-hari. Nah, selain itu, pengajar juga harus memiliki pemahaman agama yang kuat, karena guru juga berperan sebagai pendidik moral dan spiritual bagi siswa. Selain itu, Rahmah El Yunusiyah juga merancang kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal. Menurutnya, pendidikan itu tidak hanya cukup berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mengembangkan aspek spiritual dan moral siswa. Ia menekankan bahwa pendidikan agama harus menjadi dasar utama dalam proses belajar mengajar agar peserta didik memiliki akhlak yang baik serta pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai keislaman. Melalui pemikirannya, Rahmah memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya pendidikan yang adil gender, yang dimana perempuan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan pribadi yang utuh, yakni individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta mampu menjalankan perannya secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya itu ada kontribusi Rahmah El Yunusiyah dalam pendidikan. Dalam upayanya melakukan pembaruan pendidikan, Rahmah memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan harapan dapat mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia sehingga sekaligus meningkatkan derajat perempuan agar sejajar dengan laki-laki dalam ranah pendidikan.
Melalui pendirian Diniyah Putri yang didirikannya, Rahmah mengusung misi kaum modernis dengan menyediakan akses pendidikan bagi perempuan. Pemikiran inovatif yang dibawanya memberikan pengaruh besar di Minangkabau serta menjadi landasan penting bagi tradisi pendidikan perempuan di Indonesia. Selain mendirikan Diniyah School Putri, Rahmah El-Yunusiyah juga membangun sekolah ibu atau sekolah keibuan pada tahun 1923 sampai 1924. Nah, sekolah ini bertujuan untuk mengatasi masalah buta huruf di kalangan ibu-ibu yang belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka bisa menjadi lebih mandiri dan berperan aktif dalam keluarga serta masyarakat. Inisiatif ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan memperkuat peran mereka dalam mendidik anak-anak. Berdasarkan berbagai kegiatan pendidikan yang dilakukannya, sangat terlihat sekali bahwa Rahmah El-Yunusiyah berusaha mengimplementasikan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam sistem pendidikan yang dirancangnya. Hal ini sangat tercermin dari jenjang pendidikan yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu ada Diniyah Putri Rahmah El-Yunusiyah. Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang juga dikenal sebagai nama Al-Madrasatul Diniyah Al-Banat adalah sebuah pondok pesantren modern khusus perempuan yang terletak di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini didirikan oleh Rahmah El-Yunusiyah pada 1 November 1923. Pada masa Indonesia masih berada di bawah pemerintah kolonial Belanda. Nah, Rahmah mendirikan perguruan ini saat usianya baru 23 tahun, setelah mendapatkan inspirasi dari pengalamannya menempuh pendidikan di Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya. Perguruan ini adalah lembaga pendidikan agama yang berdasarkan Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, didirikannya sekolah ini adalah untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri, diantaranya adalah perempuan. Atas dasar inilah didirikannya sekolah ini, yaitu membentuk putri yang berjiwa Islam. Dengan rumusan ini diartikan membentuk putri yang berpandangan luas dalam kehidupan, yang dalam hidupnya dalam bersikap harus sesuai dengan yang diajarkan Islam. Pada masa awal pendiriannya, Diniyah Putri memiliki 71 murid yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu muda. Kurikulum yang diterapkannya pun mencakup pelajaran dasar-dasar agama Islam, tata bahasa Arab, serta ilmu alat. Nah, sistem pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok dengan guru-guru perempuan dan menggunakan buku-buku berbahasa Arab yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Lembaga ini didirikan karena keprihatinan Rahmah terhadap terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan, terutama dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan umum. Di masyarakat Minangkabau yang saat itu masih sangat patriarkal. Nah, Rahmah ini berpendapat bahwa penyebab utama keterbelakangan perempuan adalah rendahnya akses dan kualitas pendidikan yang mereka peroleh. Nah, ia yakin bahwa dengan meningkatkan pendidikan perempuan, berbagai masalah sosial dapat diatasi. Diniyah School ini didirikan dengan tujuan utama untuk membentuk perempuan yang berkarakter Islami, memiliki keterampilan, serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dengan dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Madrasah Diniyah Putri juga menekankan pentingnya pembentukan individu yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab. Selanjutnya ada Rahmah sebagai tokoh emansipasi. Rahmah El-Yunusiyah ini merupakan sosok pejuang emansipasi perempuan asal Padang Panjang yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Rahmah menolak pembatasan pendidikan bagi perempuan, namun tetap menekankan pentingnya perempuan menjalankan perannya secara proporsional, khususnya sebagai ibu dan penggerak dalam keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam kurikulum yang ia susun, keterampilan domestik seperti menjahit dan memasak tetap menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Melalui pendirian Madrasah Diniyah Putri, Rahmah menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam ruang publik, baik sebagai pendidik, pekerja sosial, maupun pemimpin, tanpa harus melepaskan identitasnya sebagai ibu rumah tangga. Rahmah El-Yunusiyah ini dapat dilihat sebagai simbol perjuangan emansipasi perempuan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Ia tidak hanya memperjuangkan hak perempuan dalam bidang pendidikan, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan bahkan politik, untuk membela hak-hak perempuan serta mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, konsep emansipasi yang diperjuangkan oleh Rahmah adalah pemberdayaan perempuan melalui pendidikan yang menyelaraskan antara ilmu agama, pengetahuan umum, dan keterampilan praktis. Tujuannya adalah agar perempuan bisa mandiri, berdaya, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman dan peran pentingnya dalam keluarga. Sekian, terima kasih.